Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati tamu kita, encik-encik dari Malaysia, yang alhamdulillah mereka hadir di masjid kita dalam rangka berdakwah. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua serta ibu-ibu jamaah sekalian yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat meneruskan pengajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali kita lanjutkan kajian fikih kita di dalam kitab Al-Yaqut wan Nafis di halaman 52, membicarakan tentang sunnah, solat sunat. Nah, kemarin sudah kita bahas qabliyah, ba'diyah, ya. Solat rawatib. Ada solat yang berjamaah dan ada solat yang munfarid, solat sendiri-sendiri. Nah, solat berjamaah contohnya Idul Fitri, Idul Adha. Ini sholat sunat yang berjamaah, ya kan? Nah, misalnya lagi sholat sunat istisqa, ya, sholat sunnah gerhana, nah itu berjamaah. Nah, yang munfarid, yang sendiri-sendiri ya sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu contoh-contoh yang sudah kita sampaikan. Nah, pada sore hari ini sampailah kita pada sholat sunat tahiyatul masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Tahiyatul masjid. Tahiyat itu menghormati masjid sebagai tempat ibadah kita. Nah, jadi tempat ibadah kita ini tidak boleh sembarangan, ya, karena tempat ibadah kita itu dikatakan rumah Allah, ya. Meskipun ada ulama mufassir menjelaskan yang dimaksud rumah Allah itu ya Masjidil Haram, ya Mekah, ya.
Tapi secara umum masjid-masjid musola adalah rumah Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemilik rumah, dia akan menyambut ya dengan rahmat dan kasih sayangnya di rumah Allah. Maka kita ada etika, adab kita ketika berada di rumah Allah. Di antaranya sudah diajarkan di dalam syariat Islam tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidi lidakhili ayya waqtin rak'atani fa aksar bitaslimatin qabla julusih wa tahsilu bi fardin aw naflin akhara aksara min rak'atin. Nah, katanya tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid ya, itu dilakukan pada saat lidakhilihi, pada saat kita masuk masjid. Jadi setiap kali kita mau sholat di masjid, ya kan, mesti melaksanakan tahiyatul masjid. Artinya apa? Tahiyatul masjid ini sholat sunat yang penting bagi kita. Jadi di zaman Nabi juga, ketika Nabi sedang ya khutbah Jumat, lalu ada sahabat Nabi masuk, kemudian langsung duduk, oleh Rasulullah disuruh berdiri, ya berdiri, laksanakan sholat 2 rakaat. Nah, syarah daripada hadis itu menyebutkan berdiri sahabat Nabi disuruh sholat, itulah sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, padahal Nabi sedang melakukan khutbah. Ini menunjukkan sesuatu yang penting, tahiyatul masjid. Ya. Nah, itu. Ayya waqtin. Jadi sholat tahiyatul masjid ini kapan-kapan saja waktunya, boleh saja, ya kan? Kita masuk mau melaksanakan sholat maghrib, tahiyatul masjid lebih dulu, zuhur, asar, pokoknya setiap ya masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. 2 rakaat disebut ini rak'atani fa aksar. 2 rakaat boleh lebih, kata dia. Ya. Bitaslimatin qabla julus. Jadi sholat tahiyatul masjid ya, dengan sekali salam itu dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Jadi masuk masjid, nah sebelum duduk lakukan tahiyatul masjid 2 rakaat, ya kan? 2 rakaat ya, seperti sunnah qobliyah ba'diyah itu sama, cuma niatnya saja yang berbeda, kan? Wa tahsilu bi fardin au naqlin. Nah, walhasil tahiyatul masjid ya, kendati pun kita melaksanakan sholat fardu atau sholat sunat, itu sudah bisa menjadikan itu tahiyatul masjid. Andai kata kita datang sudah qomat
Pas qomat baru kita datang ke masjid. Kapan lagi tahiyatul masjidnya? Nggak bisa lagi tahiyatul masjid kalau sudah qomat, ya kan? Kalau mau tahiyatul masjid ya sebelum azan, betul nggak? Sebelum azan, tahiyatul masjid, masuk masjid. Nah, kalau orang sudah qomat, gimana? Nggak ada waktu lagi tahiyatul masjid. Tapi apa dikatakan dalam kitab ini, ya kan? Kita langsung melaksanakan sholat fardu itu sudah memadai menjadi tahiyatul masjid. Nah, sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Itu kata kitab ini. Baik itu sholat sunat maupun sholat fardu. Ya. Nah, gitu. Ini di dalam kitab Al-Yaqut wan Nafis fi mazhab Bani Idris, mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, penting ini tahiyatul masjid. Ya. Nah, seperti saya tadi pas masuk ke dalam udah qomat. Pas masuk ke dalam udah qomat saya. Akhirnya saya tidak melakukan tahiyatul masjid. Kalau melakukan tahiyatul masjid, saya tidak bisa jadi imam. Tadi kan saya jadi imam, sementara jemaah sudah siap. Nah, yang saya lakukan tadi menurut kitab ini sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid dengan catatan tidak boleh duduk sebelum sholat. Masuk ke dalam, berdiri, nunggu, langsung sholat. Tapi kalau kita duduk sebelum sholat tadi itu, serta merta gugurlah pahala tahiyatul masjid. Ini berdasarkan kitab Fathul Mu'in. Ini kitab Fathul Mu'in, ya, disebutkan. Sebentar ibu. Fathul Mu'in ini agak lebih panjang jabarannya, ya. Kalau kitab Yaqut, ini lebih praktis dia. Apa kata kitab Fathul Mu'in? Ya. Wa yusannu rak'ata tahiyyatin, dan disunnahkan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat lidakhilihi masjidin, ketika kita masuk masjid. Wa in takarrara dukhuluhu, ya, au lam yuridil julus, ya. Jadi ketika kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid, ya, dia bilang au lam yuridil masjid julus, kalau kita belum duduk, gitu. Tapi kalau sudah duduk, ya kan, serta merta dia akan gugur, ya, tidak lagi bisa melaksanakan tahiyatul masjid dan tidak mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Itu. Ini dalam kitab ini lebih panjang diuraikan. Khilafan li Syekh Nasrin. Ini berbeda pendapat ulama li Syekh Nasrin, seorang syekh yang bernama Nasrin, wa tabi'ahu Syekh Zakaria, dan berbeda dengan pendapat Syekh Zakaria fi syarha al-manhaji wa tahrir. Di dalam kitabnya Syekh Zakaria
al-manhaj wa tahrir biqaulihi in arada al-julusa, jika ingin, ya, seseorang itu ingin duduk, li khabari syaikhain, dikhabarkan, disampaikan oleh kedua syekh ini, ya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Ini berdasarkan sebuah hadis, apabila, ya, salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalliya rak'atain, ya, hingga dia sholat 2 rakaat. Artinya apa? Syaratnya itu adalah jangan duduk, ya kan? Kalau sudah duduk, otomatis tidak lagi, atau hilang itu apa namanya, kewajiban tahiyatul masjidnya. Nah, wa tafutu tahiyatu bil julusi tawil. Dia apa ya, serta merta gugur tahiyatul masjidnya, ya, dengan syaratan duduk yang tawil, duduk yang lama. Tapi kalau sebentar saja, dibilangnya di sini tidak apa-apa, masuk masjid duduk sebentar, mungkin apa membenahkan kain atau bagaimana, tidak apa-apa. Menurut pendapat ulama yang lain gitu kan. Ini ada banyak pendapat ulama. Oh, kalau duduk yang lama, yang tidak boleh itu. Kalau duduk sebentar boleh. Maksudnya tetap tahiyatul masjid meskipun kita duduk sebentar, ya. Kalau duduk yang lama, otomatis gugur itu tahiyatul masjid. Wa kadal qasiri illam yasha au yajhal. Yang demikian itu meskipun hanya sebentar, atau lupa, ataupun dia bodoh, ya kan? Jadi orang yang khilaf, lupa, ya kan, tiba dari luar masuk masjid, lupa kalau belum tahiyatul masjid, walaupun dia sudah duduk, baik itu duduk yang sebentar, ya. Nah itu dia lupa, belum sholat tahiyatul masjid, laksanakan, bisa tahiyatul masjid, kata ulama yang ada di dalam kitab ini. Nah gitu. Wa yulhaqu bihima ala aujahi ma lam yahtaja lisyurbi. Ya, meskipun orang yang masuk ke masjid tadi duduk sebentar, sekedar minum sebentar, tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Di sini disebutkan fayaqudu lahu qalilan summa ya'ti biha, meskipun dia itu duduknya hanya qalilan, sebentar, maka dia laksanakanlah tahiyatul masjid. Ini menerangkan tentang duduk tadi itu. Kan dikatakan tadi setiap masuk masjid laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, jangan duduk dulu sebelum melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, sebelum duduk yang bagaimana? Duduk yang sudah lama,
dan sengaja tidak lupa, duduk yang seperti itu yang tidak lagi tahiyatul masjid. Akan tetapi kalau duduknya sebentar dan lupa, ya kan, atau karena ketidaktahuan ilmunya, maka ada orang yang mengingatkan, Pak, belum tahiyatul masjid, laksanakan tahiyatul masjid, ya kan? Di